Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Wawan Fika Maharani, untuk menjabarkan source code image processing yang ada pada proyek saya. Proyek kali ini, saya membuat deteksi mata katarak. Nah, di bagian awal sekali, di sini ada source yang berfungsi untuk menghubungkan dari Google Colab ini dengan Google Drive yang saya punya. Karena citra atau gambar yang akan digunakan nantinya itu saya ambil atau saya panggil dari Google Drive yang ada, yang saya punya. Di image processing project saya ini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu RGB to gray, mengubah warna dari RGB menjadi grayscale. Lalu yang kedua ada deteksi tepi. Lalu yang ketiga ada thresholding, dan yang terakhir segmentasi. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama yaitu RGB to gray. Di sini di bagian awal di sini ada import numpy snp, import matplotlib.pyplot splt, from skimage import io, dan skimage.color import RGB to HSP. Di sini maksudnya library yang digunakan. Di sini ada numpy, ada matplotlib.pyplot, dan skimage. Nah, ini library yang digunakan. Lanjut, di sini ada variabel. Saya membuat variabel yaitu gb_image di sini sama dengan io.imread dalam kurung ini. Nah, di sini imread ini berfungsi untuk membaca konten drive yang saya tarik atau yang saya gunakan, yaitu katarak.jpg. Lalu membuat variabel baru yaitu ASP_HSP untuk mengubah dari RGB menjadi grayscale dengan menggunakan variabel RGB_image yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, lalu di sini ada u_img, variabel baru. Di sini untuk mengatur hue-nya, ada saturasi dan juga brightness dari gambar. Nah, di sini dipanggil variabel yang ASP_HSP. Nah, di sini itu mengatur hue-nya, saturasi, dan brightness gambar. Lalu di sini di bawahnya ada fit, AX0, AX1. Source ini atau fungsi ini digunakan untuk mengatur koordinat gambar. Nah, untuk AX0 di sini digunakan untuk mengatur yang variabel u_img. Sedangkan yang AX1 untuk variabel HSP_HSP. Nah, di sini sama dengan plt.subplots dalam kurung 1,2. 1 ini merupakan baris dan 2 ini merupakan kolom. Jadi nanti tampilannya akan ada 1 baris dan 2 kolom gambar. Dan untuk fixed size ini adalah ukuran gambarnya nanti. Lanjut, di bawah sini ada ax0.imshow. Di sini ada fungsi imshow yang mana akan menampilkan
dari u_img ini dengan judul, dengan titel original untuk AX0-nya. Lalu untuk AX1-nya ini akan ditampilkan hasil HSV_HSV yang ini. RGB to grayscale dengan judul atau titelnya itu grayscale. Lalu yang terakhir di sini ada plt.show. Di sini digunakan untuk menampilkan semua gambar menjadi satu garis kitaran. Nah, di sini ini adalah original atau hasil dari u_img. Nah, yang sebelah kanan ini adalah grayscale yang mana dari perubahan dari RGB menjadi grayscale. Mengapa beda? Karena melalui processing yang perubahan dari RGB menjadi grayscale dan juga ini tadi kita atur hue, saturasi, dan brightness dari gambar. Jadi bagian grayscale ini dia akan menonjol di bagian pupil mata. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu deteksi tepi. Deteksi tepi di sini menggunakan library skimage dengan mengimport data, filter, dan I/O, lalu menggunakan library matplotlib, .pyplot, dan juga CV2, yaitu library OpenCV. Nah, di sini membuat variabel baru, yaitu img, sama dengan io.imread. Imread ini sama seperti sebelumnya untuk membaca gambar yang saya gunakan, yang mengimport dari atau menarik atau memanggil dari Google Drive yang sudah saya hubungkan. Lalu di sini masih sama variabelnya, menggunakan variabel img sama dengan cv2.cvtcolor dalam kurung img, cvt.color bgr to gray. Nah, di sini fungsinya untuk mengubah warna dari warna asli menjadi abu-abu. Oke. Lalu di sini ada variabel baru, yaitu imgc sama dengan cv2.kenny dalam kurung img, 20,40. Nah, fungsi ini digunakan untuk mendeteksi tepinya, mendeteksi tepi gambar. Dengan variabel img.c, ini Kenny merupakan fungsi deteksi tepinya, lalu ini untuk ukuran gambarnya nanti. Selain itu, di sini juga ada juga menggunakan teknik deteksi filter Roberts dan Prewitt. Nah, di sini kita buat variabel baru imgr di sini untuk filter Roberts yang mana menggunakan img variabel yang sebelumnya. Lalu di sini juga ada imgp untuk filter Prewitt. Lalu di bawahnya sini sama seperti sebelumnya ya. Fungsi ini digunakan untuk mengatur koordinat. Nah, sini barisnya ada 1, kolomnya ada 3, dengan size-nya 10,8. Nah, di sini ada 3 AX yang akan ditampilkan. Yang pertama AX0,
imshow atau menampilkan IMG, variabel IMG, yang mana nanti hasilnya akan berubah dari warna biasa RGB menjadi abu-abu. Lalu yang kedua ada AX1 yang akan menampilkan hasil dari variabel IMG-C. Sini, yaitu hasil deteksi tepinya ya. Lalu di sini ada AX2 yang akan menampilkan IMGP, yang mana nanti gambar dari IMG, hasil IMG akan melalui processing filter prewidth. Nah, di sini ada plt.show untuk menampilkan semua gambar. Nah, setelah kita run, di sini ada 3 gambar. Yang pertama, yang sebelah kiri sendiri, itu adalah hasil dari ini, IMG CVT color. cv2.color underscore BGR to gray. Nah, di sini adalah hasil processing dari RGB dari warna yang aslinya BGR menjadi abu-abu. Lalu yang bagian tengah di sini adalah hasil processing dari variabel IMGC, yang mana variabel IMG tadi, gambar yang ada yang hasil dari IMG tadi, itu kita deteksi tepinya. Nah, akan keluar seperti serabut-serabut cacing seperti ini. Lalu untuk yang sebelah kanan itu adalah hasil dari processing IMGP, yang mana menggunakan filter prewidth. Nah, di sini jadi terlihat tepinya lebih jelas lagi ketimbang hasil dari deteksi tepi Kenny ini. Jadi lebih terlihat mana pupil, mana yang katarak, mana kelopak, dan seperti itu. Lanjut kita ke tahap yang ketiga, yaitu thresholding. Nah, di sini menggunakan library OpenCV, yaitu CV2, NumPy, dan skimage. Variabel yang pertama di tahap thresholding ini adalah image, sama dengan io.imread. Sama seperti tahap-tahap sebelumnya, variabel ini digunakan untuk membaca gambar yang nanti akan digunakan, yaitu katarak.jpg. Lalu, sini ada gray, sama dengan cv2.cvtcolor image, cv2.color brg to gray. Nah, ini sama halnya yang atas. Untuk mengubah warna asli menjadi abu-abu. Nah, di sini ada io.imshow image. Nah, di sini imshow fungsinya untuk menampilkan gambar yang tadi masuk di variabel image. Lanjut, di sini ada red, trace, sama dengan cv2.threshold dalam kurung gray 4522550. Nah, di sini fungsinya untuk men-thresholding citra yang kita gunakan. Nah, ini adalah isiannya. Lalu untuk menentukan kontur, kita menggunakan contours, hierarki, sama dengan cv2.find contour
Ya, seperti ini. Trace.copy, cv2.writer_list, cv2.change_approx_none. Nah, ini untuk menentukan kontur. Untuk mensortir setelah dikontur, kita sortir konturnya menurut areanya dan menghapus bingkai kontur ketebalannya. Nah, untuk menghapus ketebalan konturnya, itu menggunakan ini, N sama dengan len, contours min 1. Lalu untuk mensortir konturnya menggunakan fungsi ini, sorted, di sini, kontur sama dengan sorted, contours, K sama dengan cv2 dot contour area. Ini maksudnya area yang ingin dikontur itu yang mana? Reserve sama dengan false. Lanjut, kita untuk menentukan kontur menggunakan convex hull. Sini ada for C in contours, lalu sama dengan cv2 dot convex hull dengan menggunakan variabel yang sudah ada di atasnya. Ini untuk menentukan kontur menggunakan convex hull. Lalu di bawahnya ini ada cv2.draw contours. Ini untuk menggambar konturnya. Image ini variabel yang atas, menggunakan variabel yang atas. Dan hull serta isiannya. 0, dalam kurung 0,255,0,2. Nah, di sini ada in show untuk menampilkan image dan show. Mari kita run. Nah, hasilnya akan menghasilkan seperti garis bulatan, garis deteksi tepinya, tetapi masih belum sempurna, belum pas gitu di pupil kataraknya. Oleh karena itu, kita melalui tahap yang sama, tetapi lebih disesuaikan dengan pupil kataraknya. Sini sama, hanya saja yang membedakan adalah di bagian threshold yang ini. Nah, ini isiannya kita ganti. Dari yang 455,255,0 di sini menjadi 55,255,60. Mari kita run dulu. Nah, di sini lingkaran tepinya lebih pas, hampir sempurna ketimbang yang sebelumnya. Nah, itu. Jadi lebih terlihat lah mana pupil kataraknya. Katarak yang ada di pupil. Lalu yang terakhir yaitu segmentasi. Nah, segmentasi di sini ya. Di sini menggunakan library NumPy dan CV2, memanggil library NumPy dan CV2. CV2 ini OpenCV. Lalu juga ada library matplotlib.pyplot dan juga skimage. Nah, di sini variabelnya yang pertama ada img, membaca gambar dari Google Drive dengan nama filenya katarak.jpg. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu mengubah gambar BGR menjadi grayscale dengan variabel grid_hsp. Nah, di sini fungsinya seperti color. img ini variabel sebelumnya digunakan
untuk diproses. Lalu cv2.color_brg 2hsv. Nah, ini proses untuk mengubah menjadi grayscale. Lalu untuk menentukan nilai batasnya, di sini ada lower, variabel lower, dan upper. Ini ada np.array 0,100,100, dan untuk uppernya itu nilai batasnya 40,255, 2,5. Lalu untuk hasil segmentasinya di sini mass sama dengan CV2 in range grid underscore HSV lower upper, lalu rest itu result hasil sama dengan CV2 bitwise underscore n dalam kurung img itu variabel yang atas, ini yang sebelumnya. Lalu ya ini grid, yaitu variabel yang ini, koma mas sama dengan mas. Ini nanti untuk hasil segmentasinya nanti. Lalu di bawahnya sini ada fig, ax. Ini sama seperti sebelumnya, itu untuk menentukan koordinat dari gambar. Di sini AX-nya ada 4, ada AX0 dengan memunculkan atau menampilkan hasil gambar yang ada di variabel IMG. Lalu ada AX1 untuk menampilkan ini gambar yang sudah diubah dari BGR menjadi grayscale. Lalu ada AX2 yang menampilkan hasil mass, dan AX3 menampilkan result. Lalu ada ini fungsi plt.show taran. Nah, di sini ada 4 gambar yang muncul. Yang paling kiri ini adalah gambar asli benar-benar asli yang saya simpan di Google Drive. Lalu di sebelah kanannya, di sini ada hasil dari perubahan yang awalnya seperti kiri ini, warna biasa, diubah menjadi grayscale. Nih. Lalu untuk sampingnya, nomor 3, sini adalah hasil dari mass yang diambil citra awalnya menggunakan hasil ini, grid underscore HSV. Jadi dari hasil BRG ke grayscale. Dan yang terakhir yang paling kanan adalah resultnya atau hasil akhirnya. Dari 4 gambar ini bisa kita lihat beberapa perbedaan yang difokuskan ke katarak yang ada di pupil mata. Ini di sini juga terlihat pupilnya, kataraknya, cuma tidak terlihat begitu jelas. Yang lebih jelas yang menggunakan atau hasil dari perubahan warna asli menjadi grayscale. Nah. Jadi seperti ini hasil dari image processing project saya, yaitu deteksi mata katarak. Mungkin segitu, cukup sekian.
penjabaran source code dari deteksi mata katarak proyek saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.